Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yuan Shen dikepung kembali, yang mana di sana Avatar Yuan Shen dihajar habis-habisan. Hingga tak lama kemudian muncul sebuah markas besar di kehampaan. Ternyata pasukan Taisu yang sebenarnya telah tiba. Di sana ada banyak sekali sosok komandan, dan di tengahnya ada sosok wanita yang sangat mendominasi. Dan scene pun berganti. Setelah sebuah suara seorang wanita keluar, tiba-tiba sesosok pun berjalan keluar dengan jalur yang terpisah dari kerumunan pasukan Taisu. Sosok ini memiliki tubuh ramping yang mengenakan armor yang berbeda dari pasukan Taisu lainnya, karena tidak ada kristal emas merah di dadanya yang menunjukkan kualitas armor dewa palsu paling sempurna jika dibandingkan dengan armor dewa palsu yang dikenakan oleh pasukan Taisu lainnya. Bahkan itu beberapa kali lebih tebal daripada armor para elit pasukan Taisu yang melawan Avatar Yuan Shen sebelumnya. Pada saat ini, sosok itu mengambil langkah di udara. Kemudian ia muncul langsung di atas langit, di mana sosok Avatar Yuan Shen berada. Sosok ini berdiri dengan sangat mengesankan, dengan tangan di belakangnya. Bahkan ia tidak menggunakan pelindung kepala, sehingga dapat terlihat dengan jelas ekspresi wajahnya memancarkan aura yang mendominasi. Dan sosoknya yang anggun, lalu ada rambut merahnya yang indah berkibar di belakangnya. Sosok wanita ini adalah seorang komandan tertinggi Taisu, yaitu seorang pemimpin Taisu yang sebenarnya dalam kelompok Taisu di kehampaan Laut Barat. Aku pikir semua klan Yuan Shen sepenuhnya telah dimusnahkan, tetapi aku tidak menyangka bahwa sebagian klan Yuan Shen cukup pintar untuk melarikan diri dari dunia tanpa batas. Tetapi sekarang aku merasa bahwa kamu begitu bodoh sehingga kamu berani datang ke tempat ini sendirian. Bahkan berani memprovokasiku. Apakah kamu datang untuk membalas dendam? Bahkan setelah sekian lama klanmu dikalahkan. Dan kamu berani datang hanya mengandalkan kesombongan dari klan Yuan Shenmu, ucap komandan tertinggi. Suara komandan wanita Taisu pun keluar perlahan dengan cibiran yang tidak ada habisnya. Ia sambil menatap Avatar Yuan Shen yang tidak bisa bergerak dengan dingin. Apakah kamu tahu berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh klan Yuan Shenmu? Ucap komandan tertinggi kembali. Sambil berbicara, komandan wanita Taisu pun turun ke lubang besar di tanah. Mendengar itu, Avatar Yuan Shen pun mendengus dingin. Meskipun dunia tanpa batas sudah dimusnahkan sepenuhnya, tetapi keberadaan klan Yuan Shenku belum sepenuhnya dimusnahkan. Jika dibandingkan dengan dunia Taisumu yang dengan kejam menjarah sumber daya dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, kejahatan klan Yuan Shenku bukanlah apa-apa. Bahkan klan Yuan Shenku akan tetap ada sebelum dunia Taisumu dimusnahkan dari dunia ini. Bagaimanapun juga, kemarahan dunia akan memicu balas dendam yang tidak ada habisnya. Dan itu akan menimpa dunia Taisumu cepat atau lambat. Berapa banyak buah jahat yang ditanam, kamu pasti akan memetiknya. Semuanya memiliki sebab dan akibatnya sendiri, ucap Avatar Yuan Shen. Suara Avatar Yuan Shen keluar perlahan. Meskipun dia tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi ekspresinya tetap sama dan tidak berubah sedikit pun. Seolah-olah dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tapi sekarang tidak ada artinya. Meskipun hal-hal ini masih sangat tabu, tetapi kamu harus percaya dengan sebab dan akibat. Bukankah penghancuran dunia tanpa batas sudah menjadi bukti terbaik di dunia? Itu menunjukkan sebuah kelangsungan dunia, bukan hanya yang kuat yang harus dihormati, ucap Avatar Yuan Shen kembali. Jangan berbicara omong kosong, karena apa yang disebut sebab dan akibat tidak lain hanyalah doa dari orang-orang yang lemah, yang tidak bisa berdiri sendiri.
Misalnya, mereka yang tidak bisa berdiri sekarang itu seperti dirimu yang sangat lemah. Sehingga kamu berbicara seperti itu dalam pemusnahan dunia tanpa batas. Itu karena kesombongan Klan Yoasenmu yang sangat lemah, ucap komandan tertinggi dengan dingin. Saat ini, kondisi Avatar Yuansen semakin memburuk karena di bawah penekanan yang terus berlanjut, membuat kulit tubuhnya mulai banyak retakan. Bahkan, kekuatan ki dan darah Avatar Yuansen dipenuhi dengan racun. Bajingan, situasi yang dihadapi Avatarku sangat buruk. Karena dalam waktu sesingkat ini, kekuatan ki dan darahku dapat ditekan sedemikian rupa. Sekarang, jarakku masih cukup jauh. Setidaknya membutuhkan waktu untuk sampai di tempat itu, ucap Shoyan yang tiba-tiba. Merasakan kondisi Avatar Yuansen, Shoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Namun, meskipun Shoyan tidak dapat mencapai tempat itu dengan cepat, tetapi jarak antara Avatar dan tubuh utamanya semakin dekat. Jadi, Shoyan tidak terlalu khawatir jika Avatar Yuansennya lepas kendali. Meskipun Klan Yuansen adalah sekelompok idiot yang merasa benar sendiri, tetapi mereka tidak sebodoh kamu yang berani datang sendirian untuk memprovokasi dunia Taizoku. Jadi, seharusnya kamu diperintahkan oleh seseorang, bukan? Ucap komandan tertinggi. Komandan tertinggi berkata sambil mencibir. Namun, di dalam ekspresi wajahnya, dia menunjukkan banyak keraguan di dalam hatinya. Karena dia percaya bahwa meskipun orang ini berasal dari Klan Yuansen yang begitu sombong, tetapi dia tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti ini. Bagaimanapun juga, Klan Yuansen mengenal dunia Taizu dengan sangat baik. Mereka dengan jelas mengetahui kekuatan dan latar belakang dari dunia Taizu. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin datang ke sini sendirian untuk mencari kematian. Jika kamu masih tidak ingin berbicara, maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu di sini. Bagaimanapun juga, dunia Taizoku memiliki banyak cara untuk mencari jiwamu, ucap komandan wanita Taizu sambil berteriak dengan keras. Bahkan, jika kamu ingin mencari jiwaku, aku bisa menghapus ingatanku dan tidak ada cara untuk mengembalikannya, ucap Avatar Yuansen yang menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, komandan tertinggi wanita pun menyipitkan matanya sedikit. Kemudian, ia menatap Avatar Yuansen dengan sangat serius. Karena dia merasa Avatar Yuansen datang ke sini dengan perencanaan sebelumnya. Jika tidak, dia tidak mungkin akan melakukannya. Jadi, tepat ketika melihat Avatar Yuansen yang tidak menjawab, dia sudah tidak bisa menahan kemarahannya. Jadi, dengan cepat, dia pun mengangkat tangannya. Kemudian menamparkannya ke arah Avatar Yuansen di udara. Tepat ketika Avatar Yuansen terbang ke atas, tiba-tiba sebuah telapak tangan besar yang tak terlihat pun mengembun. Dan itu langsung menampar tubuh Avatar Yuansen dengan sangat keras. Segera, suara teredam pun menyebar dengan gila-gilaan yang membuat tubuh Avatar Yuansen pun terluka parah. Sekarang, daging di tubuhnya pecah dan darah pun langsung menyembur keluar dari tubuhnya seketika. Kamu harus tahu sebelumnya, aku juga telah membunuh beberapa orang dari Klan Yuansenmu. Tapi, kamu dapat dianggap sebagai orang paling kuat di antara para Yuansen yang aku temui sebelumnya. Karena kamu memiliki tanda bintang 6 di antara alismu. Seharusnya, kekuatanmu tubuh abadi bintang 6. Tapi, tidak peduli seberapa kuat kamu di depanku, kamu hanyalah seperti semut, ucap komandan tertinggi. Setelah wanita Taizu ini selesai berbicara, dia menatap Avatar Yuansen. Ada senyum mencibir di sudut mulutnya. Karena saat ini kondisi Avatar Yuansen seperti ikan di atas talenan. Jadi, di matanya, selama dia mau, dia dapat memotongnya kapan saja. Sebenarnya, kekuatan tubuh abadi bintang 6 lebih kuat daripada orang kuat yang berada di ranah keabadian Kaisar di langkah ke-7 dan langkah ke-8. Bahkan, mereka yang berada di atas tubuh abadi bintang 6, tubuh fisiknya telah dibawa ke tingkat yang ekstrim. Mereka memiliki efektivitas tempur yang sangat luar biasa. Namun, sayangnya mereka terlalu sombong.
sehingga klan mereka dimusnahkan dengan sangat kejam. Seharusnya kamu menjadi salah satu dari sedikit kumpulan Yuan Shen sisa. Jadi, seharusnya kamu harus menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu datang ke tempat ini? Karena tidak mungkin bagimu datang untuk mati saja, ucap komandan tertinggi. Wanita Taisu itu mendengus dingin sambil berkata, tapi dia tidak langsung membunuh avatar Yuan Shen. Seolah-olah dia ingin mencari informasi rahasia dunia sensi dari tubuh avatar Yuan Shen. Karena masalah ini berbeda dari yang dibayangkan oleh dunia Taisu. Bagaimanapun juga, sebelumnya, bahkan setelah mengambil banyak sumber daya, dunia sensi tetap tidak bergerak sama sekali. Jelas, dunia Taisu memiliki pengalaman saat menginvasi dunia sensi di masa lalu. Dunia sensi tidak pernah takut dengan perang. Meskipun setelah era yang mulia Zhuzang, dunia Taisu tidak berani mencoba untuk menginvasi dunia sensi. Bagaimanapun, pada saat ini, yang mulia terlalu mendominasi, sehingga dunia Taisu tidak memiliki peluang sama sekali. Bahkan, setelah keberadaan yang mulia jatuh, untuk waktu yang lama, dunia sensi masih terus berkembang dengan cepat. Karena dunia sensi selalu dijaga oleh sejumlah orang kuat, dan jumlah mereka selalu sama seperti sebelumnya. Jadi, seharusnya mereka tidak akan duduk diam saat mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu. Bagaimanapun juga, mereka juga tahu dalam menghadapi invasi besar dunia, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia dari awal hingga akhir. Tapi kali ini, orang-orang dunia sensi tidak tampil sebagai makhluk hidup yang benar-benar kuat. Bahkan, mereka tidak langsung menghadapi penyerangan dari dunia Taisu, yang membuat dunia Taisu pun bingung saat menghadapi situasi seperti ini. Apakah kamu ingin tahu alasan mengapa aku datang ke tempat ini? Karena aku ingin membunuhmu. Oleh karena itu, aku tidak bisa mati sekarang. Dunia Taisumu memang bisa berkembang sangat cepat dengan mengandalkan teknologi. Tapi, menurutku itu seperti penyengat. Kamu pasti akan takut karena kamu juga mengetahui bahwa penyengat tetaplah penyengat. Dan dunia sensi diibaratkan sebagai sebatang pohon besar. Jadi, penyengat tidak akan bisa menimbulkan ancaman sedikit pun, ucap avatar Yuan Shen. Mendengarkan pertanyaan terus-menerus dari komandan wanita Taisu, avatar Yuan Shen pun berbicara dengan liar. Karena Shen dapat merasakan hal yang aneh di dalam hatinya. Dia berpikir alasan mengapa dunia Taisu tidak langsung membunuh avatar Yuan Shen-nya adalah karena itu bagian dari pengaturan yang sang ratu buat, yang membuat dunia Taisu tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, sebenarnya rencana dunia Taisu sudah kacau dan tidak mungkin untuk sepenuhnya mengontrol informasi dari dunia sensi. Meskipun sekarang perkembangan dan pertumbuhan dunia Taisu sangatlah cepat, tetapi tindakan seperti itu menjadi kinerja yang sia-sia. Karena sampai saat ini, dunia Taisu belum mengetahui di mana orang-orang kuat sensi berada. Tapi sang ratu sudah tahu di mana markas Dewa Taisu berada. Jadi dia harus melakukan segala kemungkinan. Bahkan dia berpikir membiarkan Xion datang untuk menguji seberapa jauh kekuatan dunia Taisu dan informasi apa yang telah didapatkan oleh mereka. Namun sang ratu tidak memberitahu Xion tentang rencana spesifik tersebut. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh avatar Yuan Shen, kulit wanita Taisu itu pun menjadi gelap, dan dia menampar tubuh avatar Yuan Shen lagi dengan sangat keras. Menghadapi beberapa tamparan telapak tangan sebelumnya, avatar Yuan Shen baru saja pulih. Tapi sekarang daging dan darahnya meledak lagi. Bahkan sekarang dapat terdengar dengan jelas ada suara retakan tulang. Karena dalam setiap pukulan wanita itu mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat. Jelas, dengan mengandalkan sumber daya yang dijarah dari dunia sensi, komandan wanita Taisu ini sepertinya memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat. Jadi, dalam kegilaan karena amarahnya, dia terus berteriak dengan liar, seolah-olah dia tidak memiliki kehormatan. Sampai sekarang, dunia sensi tidak melakukan pergerakan sama sekali.
Jadi, menurutku, dunia sensi tidak lebih dari itu, ucap komandan tertinggi. Suara wanita itu keluar lagi dan lagi dengan nada bicara yang dingin. Dengan cepat, ia pun bergegas ke arah Avatar Yuansen yang berbaring di tanah. Kemudian, dengan ganas, ia segera menginjak dada Avatar Yuansen dengan keras. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebabkan tulang di dada Avatar Yuansen pun patah. Kemudian, seteguk pesat darah pun menyembur keluar dari mulut Avatar Yuansen. Coba lihatlah dunia sensimu yang terlalu kosong. Aku bisa menghancurkannya kapan saja jika aku mau, ucap komandan tertinggi kembali. Dan cerita pun berakhir. Buat teman-teman yang seperjuangan, tetaplah bersemangat dan pantang menyerah. Jangan tanyakan kepada dirimu apa yang dibutuhkan di dunia ini. Bertanyalah apa yang membuatmu malas hidup. Kemudian, kejarlah, karena yang dibutuhkan di dunia adalah orang yang antusias. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。